Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pada hari ini hadir dalam kebersamaan untuk melakukan pacawisan atau persiapan dalam rangka kita masuk ke perjamuan kudus Agustus, perjamuan kudus Hari Pembangunan GKJW. Baiklah, mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Ibadah pacawisan menjelang perjamuan kudus dari Tuhan bagi kami keluarga besar Gereja Kristen Jawi Wetan dalam rangka Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami lakukan ibadah kami semata-mata oleh kasih karunia dari Allah Sang Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Sang Roh Kudus. Amin. Saudara, kita bernyanyi dari nyanyian yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Baiklah, kita menyiapkan hati kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sang Roh Kudus, terangilah batin kami, agar kami menjadi para pendengar sabdamu yang baik dan pelaku firman yang setia, terutama pada waktu Tuhan berkenan memanggil kami, menghimpun kami, agar kami secara khusus melakukan persiapan menjelang kami menerima perjamuan kudus Hari Pembangunan GKJW. Mampukanlah kami untuk mendengar panggilan-Mu, sapaan-Mu, ajakan-Mu, ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami dalam Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, pada pacawisan kita, Mazmur 119 ayat 81 sampai 88. Demikian. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janji-Mu, aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi, namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Saya ulang bacaan yang ayat 86 bagian awal. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tentu kita pernah mengikuti, mendengar, mungkin sedikit, tidak apa-apa, tentang kembali ke Alkitab. Back to the Bible. Jadi reformasi kehidupan gerejawi itu bisa berlangsung secara murni, secara alkitabiah fundamental, apabila dan sejauh setiap warga gereja memahami, mengerti bagaimana persis bacaan di dalam kitab suci. Ada cerita sangat besar, sangat khusus di dalam Perjanjian Lama, saudara-saudara, pada waktu apa yang disebut sebagai temuan lagi, ditemukan kembali Taurat di Bait Allah pada waktu Raja Yosia sedang memerintah. Nah, sejak itu, pada waktu pemerintahan sang raja ini, ditugaskan kepada semuanya, imam-imam yang manapun, untuk merayakan Paskah khusus. Dan pada gilirannya dibacakan Taurat, bagian-bagian yang memang seharusnya dibaca oleh para ahli Taurat. Itu disebut sebagai reformasi Yosia. Anda kalau berkesempatan khusus, boleh dibaca di 2 Raja-Raja 22. Itu reformasi awal di dalam kitab suci. Namanya reformasi Yosia. Kembali ke kitab suci. Back to the Bible. Nah, itulah yang dimaksudkan. Segala perintahmu dapat dipercaya. Perintah Tuhan yang dimaksud pastilah kitab suci. Khususnya Taurat kalau dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara-saudara, bahwa pada saatnya seseorang harus kembali lagi ke basisnya, fundamennya, dasarnya, itu adalah kitab suci. Kalau orang-orang muda itu membuat istilah, mengamini istilah sola scriptura. Hanya karena dan hanya kalau setiap orang percaya berpedoman pada Alkitab yang bisa dipahami sendiri, dipahami masing-masing berdasarkan pemahaman bahasa ibu masing-masing, maka itulah saatnya pemahaman itu akan menjadi semakin jernih, semakin bening. Tidak lagi lalu diwarnai karep saya, keinginan saya, menurut tradisi kita, tidak lagi seperti begitu. Tapi kitab suci memberi tugas apa? Kitab suci tersurat bagaimana? Segala perintahmu dapat dipercaya. Dan karena itulah kembali ke Alkitab lagi. Saudara-saudara, kalau kita pernah mengenal nama Martin Luther pada abad 16 Masehi, dia melakukan langkah-langkah khusus untuk kembali ke basic itu, ke Alkitab itu. Caranya ialah Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa ibu masing-masing. Itulah titik tolak, maka kehidupan beriman, kehidupan bergereja kita mendapat fondasi dasar yang sangat kuat, sangat kokoh. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tuntasnya berita itu ialah pada saat setiap orang warga gereja bisa membaca Alkitabnya sendiri, masing-masing dengan bahasanya, pemahaman, penghayatannya. Nah, saudara-saudara, perjalanan Gereja Kristen Jawi Wetan, keluarga besar kita, pada satu waktu pernah mengalami, sebutlah itu semacam goncangan. Karena adanya badai dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Lalu orang merasa kecil hati sebagian. Lalu orang merasa bahwa yang penting toh kita harus memberi kabar baik, keselamatan, dan menyelamatkan. Jadi kalau situasinya sedang kacau begini, sebaiknya dipilihkan jalan yang pasti tidak mencelakakan siapa saja. Tetapi itu juga berarti ketika yang sama, saudara-saudara, kalau niatan kita itu tidak pertama-tama bertolak dari basisnya, kitab sucinya yang dirasa diyakini sebagai benar dan dapat dipercaya, maka sesuatu berlangsung. Nah, pengalaman itulah yang kemudian diperingati secara khusus oleh keluarga besar kita. Kok kita lalu jadi sendiri-sendiri? Satu keluarga besar, yang satu menyatakan bahwa ya oke, ini pun oke, yang lain ini juga baik, yang lain itu juga baik. Bagaimana mungkin patunggilan kita, persekutuan keluarga besar kita ini lalu masing-masing? Karena itulah dibutuhkan gerakan, tindakan rekonsiliasi sak gereja, rekonsiliasi sak GKJW. Marilah kita meneruskan langkah untuk setiap orang kembali ke fondasinya, meyakini bahwa firman Tuhan itu sungguh dapat dipercaya, dan bacalah itu, ikutilah uraian itu, yakinlah, berdirilah teguh di atas itu. Tapi di samping itu juga kita melakukan tindakan rekonsiliasi, rukun kembali. Bermacam-macam, oke, tetapi kita mesti tetap rukun sebagai satu keluarga. Berbagai-bagai, boleh silahkan. Karena ternyata ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, ada bahasa Indonesia, yang ada Alkitab kita di antara warga jemaat. Tidak apa-apa. Masing-masing boleh, supaya penghayatan kita lengkap dan sempurna. Tapi bahwa kalau kita kemudian berjalan masing-masing, sendiri-sendiri, maka keluarga kita dalam bahaya, broken. Karena itulah, mari kita wujudkan patunggilan kita yang nyawiji. Mari kita wujudkan harmoni lagi, bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan. Kita membangun, menggalang tindakan dan praktek rekonsiliasi. Oke lah, saya pernah memandang, merasa bahwa dirimu karena masih junior harus dengar aku. Tapi yang lain lagi, oke, tetapi kami juga punya dasar yang sama, bacaan yang sama. Jadi apa alasan saya untuk selalu taat kepada panjenengan? Baiklah, masing-masing punya begitu. Percayalah, yakinlah bahwa segala perintah Tuhan dapat dipercaya. Langkah yang berikut, mari kita melakukan rekonsiliasi sebagai keluarga besar Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan tanda untuk itu ialah kita diundang untuk hadir dalam perjamuan kudus,
untuk merayakan kebersamaan kita, kekeluargaan kita, merayakan patunggilan kang nyawiji kita dengan perjamuan kudus. Ikutlah, hadirlah menjadi satu keluarga Tuhan dalam Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Selamat saudara, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 252, Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus. Baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnia-Nya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih di Jawa Timur dianugerahkan satu keluarga besar yang bermacam-macam, berbeda-beda, beragam-ragam. Namun kami memiliki anugerah dari Tuhan bahwa kami mempercayai firman-Mu yang sungguh benar, dan karenanya kami selalu mau dibetulkan, dibenarkan bahwa kami sebagai pribadi, kelompok, merasa pernah menyakiti hati sesama kami, anggota keluarga besar GKJW kami, maka kami juga bersedia untuk melakukan rekonsiliasi. Mohon diampuni, dimaafkan, dan saling memaafkan. Bapa, tanda istimewa bagi kami, keluarga besar Patunggilan Kang Nyawiji GKJW, ialah bahwa kami dijadikan satu Patunggilan Kang Nyawiji. Kami bersyukur untuk peristiwa iman yang beranugerah ini. Sanggupkanlah kami untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan semangat kami untuk terus mengaku salah pada saat kami salah. Dan mohon maaf, mohon ampun, dan kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami kasih yang besar, yang sanggup mengampuni dan menerima, merengkuh kami sebagai saudara dan keluarga besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarlah kami untuk sungguh menjadi pendengar yang baik dan pelaku sabda-Mu yang setia dalam menjalani kebersamaan di keluarga besar kami. Terpujilah Tuhan. Kiranya kasih karunia dan sejahtera dari Allah Sang Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus dilimpahkan atas saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara pacawisan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Salam.